Guys, ternyata untuk tahu seseorang itu insecure atau enggak itu gampang banget. Butuh waktu kurang dari 10 detik untuk tahu kalau kamu atau orang yang kamu hadapin adalah orang yang insecure. Hi guys, welcome back to my channel with me Ana Sylvia, #the luckiest girl on earth. Nah, insecure itu apa sih? Insecure itu adalah perasaan kurang percaya diri, cemas, tidak mampu, yang membuat seseorang itu merasa tidak aman, takut dan malu untuk menjadi dirinya sendiri. Makanya guys, jadi orang insecure tuh nggak enak yang luar biasa. Aku dulu juga salah satu orang yang insecure banget. Kekurangannya jadi orang insecure itu akhirnya kita nggak bisa jadi diri sendiri guys. Kita takut untuk mengatakan sesuatu, kita takut untuk melakukan sesuatu karena kita takut akan tidak diterima orang lain. Akhirnya kita jadi orang yang gampang dimanipulasi dan digunain orang lain, atau kita jadi orang yang tidak dihormati oleh orang lain. Nah, apa sih sebenarnya penyebab orang itu menjadi insecure? Penyebabnya itu biasanya adalah karena kurangnya rasa mencintai diri sendiri, yaitu lack of self-love gitu. Dan kekurangan ini sebenarnya kalau dilihat lebih lanjut, itu akarnya adalah trauma. Dan biasanya ada di masa kecil kita. Pertanyaan yang ketiga, apakah insecure ini bisa di-heal, bisa disembuhkan? Jawabannya yes. Of course yes guys, karena aku sendiri adalah orang yang sangat insecure dulunya, dan sekarang, look at me. Aku jadi orang yang sangat percaya diri, dan gak begitu peduli dengan omongan orang lain gitu. Jadi, definitely you can fix this. Oke guys, ini adalah 3 tanda kalau kamu adalah orang yang insecure. Tanda yang pertama, yaitu kamu nggak bisa berkata tidak. Dan ini sebenarnya sepele banget. Contohnya kamu bisa lihat ya, di saat kamu pergi ke mall dan terus ternyata ada si mbak-mbak sales itu mau nawarin kamu sesuatu. Dan dalam hati kamu tuh udah tahu, kamu tuh jelas-jelas mau ngomong enggak gitu. Tapi kamu kayak tetap ngeladenin si mbak-mbaknya itu gitu. Kamu takut untuk berkata tidak karena kamu takut apa yang akan dia pikirin gitu. Kamu takut untuk tidak disukai, jadinya kamu susah untuk ngomong enggak gitu. Sama seperti halnya di saat kamu mungkin dimintain tolong sama teman kamu dan sebenarnya kamu itu lagi sibuk, kamu tuh nggak mau ngelakuin itu gitu. Atau kamu diajakin ketemu dan kamu memang beneran sebenarnya nggak bisa tapi kamu paksain gitu karena kamu ngelakuin itu semua karena kamu takut kalau teman kamu bakal marah atau kamu takut kalau mereka bakal tersinggung, bla bla bla. Nah, itu sebenarnya adalah tanda kalau kamu sebenarnya masih insecure gitu. Kamu sering menutupi perasaan kamu karena kamu peduli dengan apa yang orang-orang sekitar kamu pikirkan tentang siapa kamu. Tanda yang kedua, nah ini sebenarnya lagi-lagi hal yang super duper sepele. Kalau kamu mau tahu orang itu insecure atau enggak, coba puji dia. Coba puji dia guys. Orang yang sudah merasa secure dengan dirinya sendiri, di saat dipuji, dia akan berterima kasih. Tapi kalau orang itu masih insecure, biasanya di saat kamu memuji sesuatu, dia tidak akan menerima pujian itu. Entah dia akan bilang, itu cuma perasaan kamu aja. Atau dia bilang, kamu yang lebih cantik. Enggak cuma aku tuh apa, kayak gitu. Atau dipuji bajunya bagus, terus dia bilang, ini murah kok, ini gitu. Kayak dia itu tidak bisa menerima pujian. Why? Alasannya adalah orang yang insecure itu guys, merasa kalau dia itu tidak berhak menerima pujian itu. Jadi dia tidak percaya dengan kata-kata baik yang diucapkan orang lain. Karena dia sendiri aja merasa kalau dirinya itu jelek gitu loh. Dia selalu berkata-kata yang merendahkan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Jadi di saat orang lain ngomong sesuatu itu dia nggak percaya guys. Karena nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Itulah kenapa itu adalah salah satu tanda utama kalau itu orang masih insecure. Tanda ketiga guys, untuk tahu seseorang masih insecure atau enggak, yaitu kamu lihat di saat ada orang yang tidak suka sama dia, gimana reaksinya dia. Orang yang insecure di saat tidak disukai sama orang lain, dia biasanya malah bodoh amat.
atau malah dia aja nggak ngeh kalau dia tuh nggak disukain gitu loh. Tapi kalau orang yang insecure itu guys, dia selalu merasa kalau dia itu pengen untuk diterima sama semua orang. Jadi di saat tiba-tiba ada satu aja yang ngerasa yang nggak baik sama dia, yang nggak suka sama dia, it really bother them so much. Itu sangat-sangat mengganggu mereka. Dan mereka, orang-orang insecure ini nggak bisa guys untuk nggak disukain itu. Mereka tuh merasa kalau bener ya, I'm not good enough ya, makanya aku nggak disukain ya gitu. Jadi dia panik guys. Dan ini bahayanya guys, orang yang insecure ini bukannya bodoh amat dan malah fokus ke orang-orang yang suka sama dia, parahnya dia akan melakukan hal sebaliknya guys. Dia malah akan fokus ke orang satu ini yang gak suka sama dia, dan dia malah akan melakukan everything that he or she can to make this person like them. Jadi dia malah akan berusaha lebih lagi guys, supaya ini orang satu yang gak suka sama dia ini suka sama dia gitu. Karena menurut dia itu opini pendapatnya orang lain itu sangat-sangat penting. Dia itu sangat ingin untuk diterima dengan semua orang guys gitu. Makanya ketika gak disukain, dia itu malah semakin merendahkan dirinya sendiri guys. Seolah-olah dia itu memohon untuk diterima. Padahal who cares gitu loh, siapa anyway, who's that person gitu loh, it doesn't matter. Kalau ada satu orang yang nggak suka ya bodo amat, ada dua juga bodo amat. Yang penting kita harus peduli dengan orang-orang yang suka sama kita. Nah itulah perbedaan dari orang yang secure dan insecure. Dan untuk orang insecure ini harus bener-bener hati-hati, karena kalau orang insecure ini makanya gampang untuk dimainin guys, gampang banget untuk dimanipulasi, karena dia terlalu bergantung kepada pendapat orang lain tentang dia gitu. Jadi biasanya ini jadi makanan empuk untuk orang-orang yang egonya tinggi. This is why you have to change. Pesan aku guys, kalau ternyata kamu adalah orang-orang yang masih insecure, ayo berubah. Karena kalau kita lihat dengan law of attraction juga, kita itu selalu menarik apa yang kita rasakan. Jadi kalau kamu insecure, kamu akan selalu menarik orang-orang yang akan membuat kamu merasa lebih insecure lagi. Kayak gitu. Jadi kamu akan menerima orang-orang yang toksik, kamu akan menarik orang-orang yang toksik, dan akan susah untuk kamu untuk keluar dari situ sampai kamu merubah siapa diri kamu sendiri. Oke, jadi tonton videoku selanjutnya karena aku bakal bahas lebih lanjut lagi gimana caranya supaya kamu nggak jadi orang yang insecure lagi. Ayo berubah, it's the time. Ini adalah sign untuk kamu untuk bisa berubah, oke? Dan nanti di saat kamu berubah, circle kamu pun akan berubah. Trust me. Bahkan di saat kamu nggak nyari, tetap aja kamu akan dapat circle dan teman-teman yang baru yang lebih positif, nggak toxic lagi. Oke guys, so thank you so much udah tonton videoku kali ini. See you on the next video. Mwah! Love you guys. Bye.